Shalom, saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini dasar perenungan kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-7. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mohon pertolongan-Mu, bila sebentar kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tolong berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi.
dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara, saat itu Tuhan membatasi umur manusia 120 tahun. Ini tercatat di dalam Kejadian 6 ayat 3. Jadi 120 tahun adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk diselamatkan. Tuhan menanti dengan sabar manusia untuk datang kepadanya. Tetapi kenyataannya hanya Nuh dan keluarganya, hanya 8 orang di seluruh muka bumi yang percaya kepada Tuhan. Nuh hidup dalam takut akan Tuhan. Nuh hidup dalam kesalehan karena iman percayanya kepada Tuhan. Mereka bersaksi dan mereka menentang segala kejahatan. Mereka tetap setia kepada Tuhan ketika segala sesuatu seolah-olah menentang mereka. Dunia menolak kesaksian Nuh sampai hari ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan 1 minggu lagi saat itu. Orang-orang tetap saja dengan pendiriannya, mereka mengejek Nuh, mentertawakan Nuh, dan sampai kemudian hari penghakiman Tuhan pun tiba dan binasalah mereka semua. Saudara, terkadang Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk berdiri sendiri. Tetapi Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menilai kita bukan berdasarkan popularitas kita, melainkan berdasarkan kesetiaan kita kepadanya. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi yang berani pada zaman ini, karena Tuhan masih akan melakukan penghakimannya kembali bagi seluruh dunia. Bukan lagi dengan air, penghukumannya dijatuhkan, tapi dengan api. Mari kita terus bertekun menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita rindu banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan melalui diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.